Setiap perjalanan kehidupan akan selalu menemui jalan persimpangan, jalan berliku, bahkan jalan buntu. Semua ini adalah tabiat perjalanan yang tidak bisa dihindari. Tetapi tidak mungkin akan selalu dalam keburukan atau kebaikan selamanya. Hal ini mengajarkan kita tentang sebuah pengertian kehidupan. Kita harus mengerti penderitaan, kita harus menerima kegagalan, dan kita tidak boleh berhenti. Kita harus pahami ini adalah bagaimana menemukan titik balik saat perjalanan kita telah terlampau jauh dari kebenaran. Terkadang salah satu penghambat dalam proses hijrah hingga bisa istiqomah adalah sulitnya menemukan titik balik. Mengapa kita harus berubah? Saat kita menemukan titik balik dalam hidup kita, maka kejadian demi kejadian dalam hidup kita akan berubah. Cara kita memaknai peristiwa juga akan berubah. Apa yang kita rasakan dan temui juga akan berubah. Bahkan dari titik balik itulah terkadang pertolongan dan jalan keluar akan dibuka dalam hidup kita. Hingga jalan cerita hidup kita pun berubah insya Allah. Sahabat yang sedang mengalami perihnya kegagalan, sahabat yang sedang tenggelam dalam duka, sahabat yang sedang merasa takluk dalam masalah kehidupan. Masih ingatkah kita akan kisah Nabi Adam alaihissalam? Beliau ketika melakukan kekhilafan sebagaimana kita tahu kisah ini, kemudian beliau diturunkan ke dunia sebagai jalan cerita baru dalam hidupnya. Perjalanan hidup yang barangkali tidak pernah beliau akan duga sebelumnya telah membuat hidup beliau jatuh pada keterpurukan di dunia dan merasakan sebagai manusia biasa. Bayangkan, hidup yang penuh keindahan di surga berubah menjadi hidup yang penuh perjuangan di muka bumi. Beliau tidak hanya harus berjuang bertahan hidup di dunia, tapi ujian ditambah, yakni berpisah dengan sang istri tercinta ketika diturunkan ke dunia. Terkandung hikmah pula. Terkadang orang yang pertama kali merasakan dampak dari kesalahan adalah istri dan anak kita. Berpisah atau bermasalah dengan istri dan keluarga adalah ujian yang berat, karena dalam pasangan dan keluarga ada kekuatan. Inilah yang Allah runtuhkan pertama kali biasanya pada diri seorang yang berbuat kesalahan. Apa tujuannya? Agar setiap kita cepat merasakan bahwa diri ini lemah tak berdaya, sehingga segera menyadarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau Nabi Adam menyadari ada khilaf, lalu terlantunlah doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini adalah kunci titik balik dalam keterpurukan sebagai seorang muslim, yakni menyadari ada kesalahan tanpa membuat alibi, bukan sibuk menyalahkan orang lain dan meletakkan semua alasan yang ada dalam diri adalah saya telah berbuat salah. Bahwa mungkin orang lain punya andil dalam keterpurukan, ya. Bahwa orang lain mungkin menyebabkan hancur, ya. Tapi Allah sedang menghendaki hadirnya kesadaran dalam diri kita, bukan orang lain. Disitulah Allah letakkan titik balik dalam hidup kemudian hari. Nabi Adam tak hentinya melantunkan doa tersebut hingga Allah menerima taubatnya dan beliau dipertemukan kembali bersama istrinya. Demikian pula mungkin yang terjadi pada sebagian sahabat. Buah dari titik balik yang pertama kali Allah hadirkan dalam hidup kita adalah dekatnya dengan pasangan dan keluarga. Tumbuh suburnya kembali cinta dan kasih sayang, karena semua ini adalah bekal dan modal mengarungi perjuangan. Ini berlaku bagi siapapun. Pertolongan, jalan keluar, perubahan hidup akan Allah berikan manakala rasa pengakuan atas kekhilafan ini muncul secara jujur. Ini adalah kunci hijrah dan istiqomah, yakni pengakuan, kesadaran bahwa memang telah berbuat salah tanpa alibi apapun. Bersimpuh di hadapan Allah, mengakui atas kesalahan dan memohon ampun dan pertolongannya.